Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce my name. My name is Ismatwa Alia. You can call me Alia, and my student ID number is A320210075. Gempa sudah berakhir. Saya masuk dan duduk di tenda saya. 16 Juni di pantai di sisi lain pulau, saya menemukan kura-kura besar yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tetapi saya segera menemukan bahwa ada banyak kura-kura di sisi lain pulau. 19 Juni saya jatuh sakit dan mulai menggigil. 20 Juni saya tidak tidur semalaman karena demam. 21 Juni saya takut dengan penyakit saya dan tidak ada yang membantu saya. Saya berdoa kepada Tuhan untuk pertama kalinya sejak badai di laut oleh Hull. Saya tidak bisa berpikir jernih. Selama beberapa hari saya berbaring menggigil karena demam. 26 Juni saya bangun dengan perasaan lebih baik karena tidak punya makanan. Saya mengambil senjata saya dan membunuh seekor kambing. Saya merasa sangat sulit untuk membawa pulang kambing karena saya lemah karena penyakit saya. 27 Juni saya jatuh sakit lagi dan berbaring di tempat tidur sepanjang hari tanpa makanan atau minuman. Saya mencoba berdoa kepada Tuhan, tetapi yang bisa saya katakan hanyalah Tuhan kasihanilah saya berulang kali. Saya tertidur dan bermimpi buruk. Saya bermimpi sedang duduk di tanah di luar rumah saya. Saya melihat seorang pria turun dari langit. Dia berpakaian api dan memegang tombak 2 di tangannya. Ketika dia mendarat di tanah di depan saya, bumi bergetar. Dia bergerak ke arahku untuk membunuhku. Kemudian dia berkata, "Karena kamu tidak bertobat, sekarang kamu akan mati." Saya terbangun ketakutan. Sayangnya saya tidak memiliki pengetahuan agama. Apa yang ayah saya ajarkan kepada saya semuanya telah dilupakan dalam 8 tahun kehidupan seorang pelaut yang jahat. Jiwaku telah bodoh, itu tidak diinginkan baik. Itu tidak takut akan kejahatan. Melalui semua kemalangan saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah hukuman yang adil untuk dosa-dosa saya. Saya telah bertindak seperti binatang dibimbing oleh nafsu saya. Ketika padi dan jelai tumbuh, momen pemikiran keagamaan yang serius, tetapi itu berlalu ketika saya menemukan bahwa itulah bukanlah keajaiban. Sekarang untuk pertama kalinya saya mulai serius untuk bertobat dari kehidupan saya yang penuh dosa. Saya melihat kondisi saya bukan sebagai kemalangan sederhana, tetapi sebagai hukuman dari Tuhan yang adil. Pikiran-pikiran ini membawa air mata ke mata saya. Saya ingat kata-kata ayah saya. Dia telah mengatakan bahwa jika saya pergi ke laut, Tuhan tidak akan memberkati saya dan saya akan menyesal. Sekarang saya berkata pada diri sendiri, ayah benar-benar telah digenapi. Tuhan telah menghukum saya dan tidak ada yang membantu saya. Kemudian saya berseru, "Tuhan tolong saya karena saya sangat tertekan." 28 Juni saya merasa sedikit lebih kuat. Saya makan daging kura-kura. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya meminta berkat Tuhan atas apa yang saya makan. Setelah itu saya mengambil pistol saya dan berjalan ke pantai. Di sana saya duduk merasa lemah sekali lagi dan memandang ke laut. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah bumi dan lautan ini yang telah begitu sering saya lihat? Aku ini apa? Apa itu manusia dan binatang? Dari mana kita berasal? Tentunya kita dibuat oleh kekuatan rahasia yang sama yang membentuk bumi dan laut. Siapa itu? Jawabannya jelas, Tuhan yang membuat semuanya. Kemudian saya berpikir, jika Tuhan membuat semua ini, Dia juga harus membimbing mereka semua. Tidak ada yang bisa terjadi dalam penciptaan tanpa sepengetahuannya. Oleh karena itu, Dia tahu bahwa saya di sini dalam kondisi yang menyedihkan ini, dan Dia bermaksud agar hal-hal ini terjadi pada saya. Mengapa Tuhan melakukan ini pada saya? Saya bertanya pada diri sendiri. Tapi kemudian saya ingat kehidupan jahat saya dan saya berkata pada diri sendiri, mengapa Anda bertanya? Mengapa Tuhan melakukan ini kepada Anda? Sebaliknya, tanyakan mengapa Anda tidak terbunuh sejak lama. Jadi karena terganggu oleh pikiran-pikiran ini, saya pergi untuk mencari tembakau. Di sana saya juga menemukan Alkitab yang saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.